Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai mata kuliah Pemrograman Akuntansi 1 pertemuan 3, di mana dalam pertemuan 3 ini kita akan membahas PHP, kemudian membahas variabel, tipe data, dan operator. Kemudian di sini ada pengertian PHP itu sendiri, boleh teman-teman silahkan baca ya keterangannya untuk meminimalkan durasi. Kemudian di sini ada implementasi kode PHP nih. Ada 4 jenis tag yang sering digunakan untuk memasukkan kode PHP teman-teman. Ada tag standar, ada tag pendek, ASP, dan script. Yang umum digunakan ini adalah yang tag standar. Saya juga merekomendasikan teman-teman menggunakan tag standar karena agar ada keterangannya gitu ya, bahwa kode yang kita gunakan itu adalah kode PHP gitu ya. Teman-teman juga boleh menggunakan tag pendek gitu ya. Untuk yang ini saya tidak terlalu rekomendasikan. Kemudian ini ada keterangan, silahkan teman-teman baca. Nah, karena ada request dari salah satu teman-teman mahasiswa yang mengharuskan saya mengodingnya itu bareng gitu ya. Jadi jangan langsung jadi, tapi dari script kosong gitu ya. Oke, akan saya coba. Silahkan teman-teman dibuka editornya. Oke, baik, di sini kita akan membuat kode baru ya, namanya adalah php.blade.php. Kemudian simpan di folder resource, kemudian folder view ya, dan teman-teman silahkan ketikkan coding yang ini. Oke, kita mulai saja ya. Kita buka folder view ini ya, berarti ya. Kemudian kita buat file baru namanya php.blade.php gitu ya. Nah, kalau sudah, teman-teman silahkan ketikkan codingan yang sesuai di modul. Oke, nah di sini ada ini ya untuk tag PHP-nya. Kemudian di sini ada perintah echo. Echo itu adalah perintah untuk mencetak suatu string ke dalam layar. Nah, jadi buat teman-teman yang pernah belajar dasar pemrograman ya, C++ tentunya, teman-teman ini tuh sama dengan perintahnya cout gitu ya, sama dengan perintahnya cout. Cuman kalau misalkan kita menggunakan perintah PHP, kita harus menggunakan titik koma seperti ini ya, harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian di sini ada tag HTML untuk berpindah baris gitu ya. Kalau sudah, silakan teman-teman dibuka di folder roots ya, terus file web.php-nya, kemudian tambahkan sama seperti yang kemarin. Oke, kita copy saja yang ini misalkan ya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini dan kita ganti dengan PHP, kemudian PHP. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Kemudian kita cek di sini ya. Jangan lupa kita buka dulu CMD-nya. Kemudian kita pindahkan dulu destinasi direktorinya. Nah, kalau sudah, jangan lupa PHP artisan serve ya. Kalau sudah, kita langsung bisa cek sini localhost PHP. Nah, ini ya muncul ya. Jadi seperti itu codingannya ya. Pertama kita buat di folder view ya, php.blade.php. Codingannya sama seperti yang di modul. Kemudian teman-teman silahkan tambahkan rootsnya untuk pemanggilannya di file web.php. Silahkan ditambahkan, atau teman-teman juga bisa mengedit yang sebelumnya dengan menggantinya dengan kata-kata PHP gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya, karena ini sudah, ini juga sudah. Nah, ini nih perbedaan kode HTML dengan PHP. Jadi begini teman-teman ya, kalau kita membuat suatu file PHP, kita langsung buka di web browser kita masing-masing tanpa menggunakan sum atau tanpa menggunakan seperti ini ya. Kalau misalkan kita membuat file PHP, kita tidak bisa buka langsung dari web browser kita, melainkan kita harus buka melalui localhost ya. Localhost misalkan kalau dicontoh di modul itu, di folder htdocs-nya itu membuat folder modul underscore web 1, kemudian di dalam folder modul underscore web 1 ada file contoh 1.php gitu ya, dan ini adalah isinya seperti tadi ya. Kemudian berikutnya yaitu variabel ya.
variabel itu ini ada keterangan yang boleh teman-teman silahkan baca sendiri ya. Kemudian kita langsung saja ke sini ya, ke implementasi variabel dalam Laravel gitu ya. Silahkan teman-teman buat file variable.php ya di folder view tentunya ya. Kita bareng-bareng saja. Oke, di sini teman-teman silahkan buat file baru ya, namanya variable.blade.php. Kalau sudah, silahkan teman-teman ketikkan codingannya sesuai dengan yang di modul ya. Nah teman-teman, seperti ini ya. Kalau misalkan sudah selesai, pastikan ketika teman-teman mendefinisikan variabel di sini ya, ada di sini adalah merupakan komentar ya untuk memberikan keterangan. Di sini misalkan kita kasih keterangan definisikan variabel. Di sini ada variabel name, nama, dan kelas. Nah, untuk menuliskan suatu variabel, teman-teman harus menggunakan tanda ini ya, tanda dolar. Misalkan variabel name berarti $name gitu kan, dan isinya apa gitu kan. Begitupun selanjutnya. Nah, untuk pemanggilan variabelnya ya, untuk pemanggilan variabelnya kita misalkan cetak dulu nih echo dengan perintah echo ya, cetak dulu nim saya adalah misalkan .2, kita panggil nim. Nah, pastikan apa yang teman-teman tulis di sini dan teman-teman panggil di sini itu tulisannya sama persis gitu ya. Jadi jangan sampai ada miss. Misalkan di sini n-nya besar, di sini kecil, maka yang akan terjadi adalah error gitu ya. Kalau sudah, oh iya jangan lupa teman-teman di sini tambahkan titik koma ya, karena setiap baris itu harus disertai dengan titik koma teman-teman ya. Kita lanjutkan. Kalau sudah, silahkan teman-teman buat di sini ya rootnya ya. Kita tinggal tambahkan saja. Kita copy yang ini misalkan, pastekan di sini, kemudian kita ganti dengan variable. Pastikan namanya sama ya. Kalau sudah kita simpan, kemudian kita panggil. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan sudah benar semua, maka akan tampil seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tipe data. Nah, tipe data sendiri ada beberapa macam ya, ada integer, double, string, boolean, object, array. Sudah teman-teman pelajari tentunya di mata kuliah dasar pemrograman. Silahkan dibaca lagi untuk diingat, untuk mengingat ya. Kemudian kita ke yang berikutnya, yaitu implementasi tipe data pada Laravel. Sama saja teman-teman ya, seperti tadi kita buat file baru ya, namanya tipe data.blade.php. Kemudian kita ketikkan codingan yang sama seperti yang di modul ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah teman-teman, kalau seperti ini tinggal di save saja ya, disimpan. Sebetulnya ini tidak berbeda jauh dengan yang tadi karena hampir sama, cuman perbedaannya kalau tadi di sini tuh kita memasukkan variable string, makanya harus dengan diawali dengan tanda kutip ya, tanda kutip 2. Itu menandakan tipe data yang kita masukkan itu adalah string. Tapi kalau misalkan tipe datanya itu integer, kita tidak usah menggunakan tanda kutip. Kalau misalkan kita tambahkan tanda kutip, bahkan akan dianggap sebagai string, dan ketika kita lakukan fungsi operator perkalian, maka akan error karena string itu tidak bisa dikalikan dengan string, maupun string dengan integer itu akan error. Menjadi harus integer datanya karena kita akan menggunakan operator gitu ya. Kalau sudah, silahkan ditambahkan di web.php-nya ya, sama saja. Kita tinggal kopikan ya, copy yang ini. Kalau sudah dipaste saja, terus kita ganti dengan tipe data. Pastikan penulisannya sama. Tipe data. Kalau sudah, silahkan disimpan. Kita langsung cek saja gitu ya. Di sini tipe data. Nah, seperti ini ya. Jumlah beli 5 gitu kan ya, harganya 20.000, maka total bayarnya adalah 100.000 karena kita menggunakan fungsi operator perkalian, yaitu jumlah beli dikali harga barang gitu ya. Kalau sudah, kita lanjut ke materi berikutnya.
yaitu tentang konstanta gitu ya. Nah, ini ya untuk definisinya silahkan teman-teman baca sendiri ya. Kita langsung saja ke implementasinya. Sama, kita tinggal buat file baru ya di folder view ya. Bikin file baru namanya constanta.blade.php. Kalau sudah, kita ketikkan purchase seperti yang di modul ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah, nih saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada pembuatan konstanta, dengan perintahnya itu adalah define ya. Ini adalah konstantanya apa gitu ya, dan ini adalah isinya. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kita pakai sama dengan, kalau yang ini kita dengan tanda koma, dan perintahnya juga dengan perintah define. Kemudian di sini ada konstanta p ya. Isinya itu 3,14. Saya ingatkan kembali, kalau misalkan tipe datanya itu integer atau integer ya, tidak usah menggunakan tanda petik gitu ya, seperti ini. Langsung saja kalau misalkan itu memang integer. Kemudian di sini ada variabel ya, kita membuat variabel r dan variabel was, dimana variabel r itu ya adalah 10 ya, variabel was itu adalah p ya. Konstanta pi yang sudah kita buat itu dikalikan dengan r gitu ya. Di sini untuk pemanggilannya echo judul ya, jadi kita tidak usah mengetikkan, tapi kita langsung panggil saja karena di sini sudah kita tentukan untuk judul itu apa gitu ya. Kemudian di sini jari-jari itu adalah nilainya berapa, karena kita sudah tentukan 10 maka nanti akan muncul 10. Kemudian di sini untuk maaf, ini luas lingkaran ya, saya luas lingkaran seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa di save. Kemudian kita buka file web.php. Di sini kita tambahkan teman-teman ya, tambahkan seperti ini. Kita ganti dengan konstanta. Kalau sudah, kita simpan ya. Terus kita cek di sini teman-teman ya, konstanta. Nah, kalau sudah maka akan muncul gitu ya, jari-jarinya 10, pi-nya 13, maka yang muncul adalah segini ya. Kemudian ini ada jenis-jenis operator ya, ada pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, bagi sisa pembagian, increment atau pemangkatan ya, dan decrement gitu ya. Silahkan teman-teman dibaca sendiri. Kemudian kita langsung saja implementasinya kita praktikkan ya. Implementasi, kita buat file baru namanya opr-arithmetica.blade.php. Di sini kita buat file baru ya, opr-arithmetica.blade.php. Sama seperti tadi ya, silahkan teman-teman diketikkan sesuai dengan yang di modul. Oke ya, kalau sudah seperti ini, oh iya, mohon maaf, jangan lupa diberikan titik koma ya. Maaf, saya lupa. Oke, kalau sudah seperti ini, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada deklarasi variabel, sama saja ya, seperti yang tadi. Kemudian di sini ada pemanggilan variabel. Misalkan kita buat dulu variabelnya. Misalkan kalau yang dimodulkan sama semua ya, hasil. Biar teman-teman tidak bingung, mending kita bedakan saja. Misalkan kalau pertambahan ya pertambahan seperti ini. Kalau sudah ya, pertambahan itu operatornya seperti apa, misalkan akan menggunakan pertambahan berarti operator dengan plus gitu ya. Begitupun seterusnya. Nah, di sini sama aja teman-teman ya, tidak ada perbedaan. Bedanya kalau di sini tuh echo cetak berarti ya, berarti kita langsung panggil ya, nilai 1 berarti 200, kemudian nilai 2 berarti 40. Kemudian hasilnya adalah ini gitu ya. Hasilnya adalah ini.
Jadi tergantung yang di sini yang teman-teman ketikkan itu seperti apa, operatornya seperti apa, maka akan mengikuti gitu kan. Kalau misalkan di sini kita ganti dengan apa? Minus, itu sebetulnya tidak jadi masalah karena di sini tuh hanya mencetak saja, mencetak suatu string. Jadi di sini tuh akan tampil di layar saja, teman-teman ya. Yang sangat berpengaruh itu adalah di sininya, di variabelnya. Kalau misalkan sudah, teman-teman dibuka lagi ya web.php-nya, kita tambahkan teman-teman ya seperti biasa. Kita copy dulu, kemudian kita tambahkan, kita sesuaikan dengan file yang tadi, OPR arithmatica. Ini juga sama, OPR arithmatica. Kalau sudah kita simpan, kita buka sini ya, OPR arithmatica. Sebentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi saya salah mengetikkan ya. Kalau misalkan sudah memang sesuai semua ya, maka akan muncul gitu ya, seperti ini ya. 2 tambah 40 berarti 240, kurangi dan lain seterusnya ya. Kalau misalkan sudah, kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu operator perbandingan. Di sini ada keterangan, boleh silakan teman-teman baca sendiri gitu ya. Kita langsung saja ke implementasinya. Nah, di sini kita buat namanya adalah OPR banding ya, namanya OPR banding .blade.php, sama seperti tadi ya. Kalau kemudian teman-teman silahkan ketikkan sesuai dengan yang di modul ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah selesai, baik saya jelaskan terlebih dahulu. Ini ada deklarasi variabel ya. Kalau untuk integer tadi sudah ada contohnya. Kemudian di sini ada deklarasi variabel teks atau string gitu ya. Mohon maaf, string. Di sini ada Laravel hurufnya besar semua dan Laravel hurufnya kecil semua. Nah, di sini untuk pemanggilan variabelnya sama saja ya. Untuk mempermudah teman-teman dalam pembacaannya, jangan disamakan seperti dengan di modul. Sebetulnya kalau misalkan mau disamakan pun tidak jadi masalah. Yang penting itu di sininya ya. Variabelnya itu adalah sama dengan, misalkan adalah tuh seperti apa aturannya, berarti nilai 1 sama dengan nilai 2 ya. Simbolnya seperti ini ya, sama dengannya 2. Kemudian di sini adalah tidak sama dengan ya, simbolnya seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah lebih dari, simbolnya seperti ini. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah membandingkan teks, sama saja ya. Kalau misalkan sudah selesai, jangan lupa kita tambahkan di sini, kita copy saja, kita ganti dengan OPR banding. OPR banding. Kalau sudah kita simpan, kita ke web browser kita ganti OPR banding. Sebentar ya. Text 2 is undefined. Kita coba cek. Oke, di sini saya ada kesalahan. Di sini saya menuliskan teks 2, tapi yang dipanggil adalah teks 2. Nah, kalau misalkan seperti ini, teman-teman tidak usah khawatir, tinggal kita sesuaikan saja gitu ya. Kalau sudah, kita simpan ya. Kemudian kita refresh seperti ini. Oh, mohon maaf teman-teman, saya belum memberikan refresh ya. Garis baru BR. Saya tambahkan dulu. Kalau sudah ditambahkan seperti ini, tinggal kita refresh saja teman-teman ya. Refresh, maka hasilnya akan seperti ini. Laravel sama dengan, nah di sini tuh 0 maksudnya ya. Kalau 0 itu berarti false, berarti salah gitu ya. 200 sama dengan 40. Jadi angka 200 dan 40 itu tidak sama, maka hasilnya adalah 0 ya. Di sini 200 tidak sama dengan 40 adalah sama dengan 1. 1 itu adalah true. Seperti itu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada operator logika ya, sama saja. Di sini kita buat file baru, namanya adalah oprlogika.blade.php. Di sini kita tambahkan oprlogika.blade.php.
Jangan lupa teman-teman sesuaikan seperti yang di modul ya. Kalau sudah selesai teman-teman ya, ini sama saja ya seperti yang di sebelumnya, ada deklarasi variabel dan pemanggilan variabel. Sama saja kita menggunakan perintahnya apa, or atau apa gitu ya, seperti yang pembahasan sebelumnya gitu ya, atau ingkaran kalau di sini menggunakannya. Kalau sudah ya, jangan lupa teman-teman menambahkan di web.php ya, di sini bisa saja kita ganti dengan OPR logika sama OPR logika. Nah, kalau sudah, si teman-teman jangan lupa simpan, terus kita panggil sini ya. Nah, kalau sudah maka akan muncul hasilnya gitu ya. Berarti hasilnya adalah true semua gitu ya. Ingkaran itu Laravel itu tidak sama dengan Laravel, makanya satu di sini 200 kurang besar dari 40, atau Laravel sama dengan Laravel adalah satu gitu ya. Or, jadi dipilih salah satu yang benar gitu ya. Jadi karena di sini yang benar itu adalah perbandingan yang ini teman-teman ya. Kalau yang ini tuh tentunya salah ya. Karena perintahnya or, apabila salah satunya bernilai benar maka true gitu ya. Ini karena salah satunya benar, yang ini benar, maka hasilnya adalah true seperti ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu operator string ya. Di sini tuh menggabungkan string saja ya. Sama saja. Kita buat di sini ya. Kita buat string.blade.php. Kemudian seperti ini ya. Terus silahkan teman-teman tambahkan sesuai dengan yang di modul. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada deklarasi variabel, sama saja karena dia mendeklarasikan variabelnya string dan bahasanya tentang string, maka harus digunakan kutip dua ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa juga teman-teman titik komanya jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk pemanggilan variabelnya itu adalah seperti ini ya. Untuk menggabungkan string ya, teman-teman menggunakan perintah dengan ini ya, titik ya. Di sini tuh untuk menggabungkan. Jadi kita panggil teks 1 ya. Saya saat ini sedang belajar, kemudian kita tambahkan dengan teks 2 pengembangan web. Kemudian kita tambahkan lagi dan tambahkan lagi. Kalau sudah, di sini kita tambahkan, kita copy saja. Kita ganti namanya dengan string. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Kemudian kita panggil di sini. Nah, seperti ini ya, karena tadi kita menggunakan tag H3 ya. Sini ya, kita menggunakan tag H3, maka teks yang akan muncul maka seperti ini. Bagaimana kalau misalkan kita ganti dengan H1? Kita ganti saja H1 seperti ini. Kalau sudah simpan, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini ya, maka akan menyesuaikan. Bisa juga teman-teman tidak menggunakan heading gitu ya. Kita hapus saja seperti ini. Kita simpan. Kita refresh seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu tugas, teman-teman ya. Silahkan teman-teman tugasnya itu yang pertama menghitung panjang balok ya, kemudian hitung lebar balok, dan kemudian hitung volume balok ya. Sama saja seperti contoh tadi, luas lingkaran ya, seperti ini ya. Teman-teman silahkan membuat panjang, lebar, tinggi, dan volume balok. Silakan teman-teman dibuatkan sama seperti pertemuan sebelumnya. Teman-teman codingannya di screenshot ya, dan hasilnya di screenshot juga. Kemudian kedua screenshot tersebut tuh digabungkan di dalam dalam file Microsoft Word gitu ya. Tugas dikirim ke alamat email yang sama. Deadline-nya hari Kamis berarti ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian ya. Oke teman-teman, sejauh ini gampang banget ya untuk belajar Laravel. Buat teman-teman yang masih error, jangan patah semangat ya.
terutama dengan teman-teman yang instalasi SAM-nya error ya, error terus, saya sarankan untuk install ulang laptopnya teman-teman ya, karena kalau misalkan laptopnya tidak bermasalah, ketika install tuh lancar-lancar saja gitu ya. Oke, mungkin dan teman-teman yang ketinggalan juga saya yakin akan bisa mengikuti karena materinya sangat mudah, menurut saya sangat mudah. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukup sekian. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.